dan kita menua bersama, rambut memutih ceri. Tak lama masih kau genggam tanganku seperti dulu waktu muda. Tak perlu janji setinggi langit, cukup hatimu yang tetap dekat. Sampai di ujung waktu aku milikmu. This is my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita adalah Tessa, ex Indonesian Idol. Halo Kak Tessa, apa kabar? Baik. Wah, thank you ya buat waktunya ya. Siap. Ini udah lama banget dan berawal kenalan di TikTok. Iya. Ini guru saya ini. Lucu ya kita bisa, tapi luar biasa sih kenal di situ. Iya. Di TikTok itu ya. Keren banget Kak Tessa, talentnya luar biasa sebagai mentor, coach ya. Iya. Dan juga mendirikan waktu itu acara lomba TikTok. Betul. Lomba Sudah, vokal ya. Ya, season 1 dan season 2. Wah, keren sekali. Dan hari ini dapat kesempatan ngobrol sama Kak Tessa langsung. Nah, ngomong-ngomong, Kak Tessa nih aslinya dari mana sih Kak? Aku aslinya lahir Surabaya. Surabaya? Cuman Okay. memang orang timur. Orang timur. Orang Ambon. Ambon. Wah. Oke. Tapi stay-nya sekarang banyak di Surabaya atau? Bolak-balik sih aku. Bolak-balik ya? Oke. Iya, ya menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Gitu. Oke, kita mau flashback dulu ke belakang dulu ya Kak ya. Okay. Dulu berawal Indonesian Idol di season berapa dan gimana nih bisa ikutan Indonesian Idol nih Kak? Jadi Idol season pertama itu sudah ikut sebenarnya. Season pertama, kedua, Season ketiga. pertama which is Delon ya? Bukan, iya, Delon sama ya? Kak Joy ya. Joy. Terus kemudian ya seperti ya proses lah ya, gitu. Jadi nggak langsung keterima gitu. Jadi semuanya proses, pembelajaran juga panjang. Akhirnya di 2009 akhir audisi dan akhirnya keterima masuk di season 6. Dari ngomong suaranya aja udah mantep gitu. Wes. Iya, ini kebetulan suara capek. Ini suara capek nih ya. Suara capek. Nyanyi mulu di TikTok. Oke. Siap. Oke. Nah, tadi langsung berlanjut. Ya. Dari awalnya season 1. Ya. Dari Surabaya, kemudian dipilih lagi untuk ke Jakarta. Pesertanya itu dipilih 84 orang dari sekian ribu, 300.000 kan seluruh ya. Seluruh Indonesia 300.000, kemudian dipilih 84 untuk ke Jakarta, kemudian 24, nah baru 14. Baru 14 ya? Yes. Wah, mantap tuh. Udah mencicipi panggung-panggung. Ya, Idol ya panggung impian, maksudnya impian setiap penyanyi lah ya. Besar kan, dan ya pantas kalau mereka dibilang spektakuler ya, memang spektakuler sekali, gitu. Oke, nah itu kan dari sisi Indonesian Idol ya, ex Indonesian Idol. Nah sekarang aktivitinya Kak Tessa sendiri apa nih? Aktivitas untuk saat ini ngajar. Kebetulan kebanyakan anak murid-murid aku tuh ya 7-8 tahun ke atas lah. Sampai dengan orang tua juga ada. Ya itu memang dari keluar setelah lulus dari Idol. Ya memang passion aku untuk jadi guru, jadi ngajar gitu. Sama punya production house juga. Oke, punya production house juga. Nah kalau untuk yang ngajar ini basically online offline atau hanya online offline? Bahkan saya dengar di Jakarta ada, Surabaya ada gitu ya? Betul, ada di Bogor, ada yang di Jakarta, pokoknya di daerah Jakarta ada, di Bogor juga ada, sampai di mana Bandung ada, gitu. Berarti kebanyakan ketemu gitu ya, atau online? Nah, online. Online ya? Kalau karena kan
kebetulan karena aku mondar-mandir supaya available kan, maksudnya mereka tidak menyulitkan, mereka juga mau belajar, akhirnya udah boleh online lah gitu. Berarti oke, yang nonton ini siapa tahu mau belajar juga. Oh ya boleh. Polanya boleh gimana banget. sih sistemnya, kurikulumnya atau caranya gimana Kak? Caranya pasti dasar-dasar itu kan pasti aku kasih. Dasar-dasar ya seperti otomatis kalau yang dari nol sekali, berarti dia harus mengenal nada dulu kan. Berarti ada kayak tes dulu ya? Yes, ada tes dulu. Tapi lebih kebanyakan anak-anak yang memang udah ngerti gitu, yang awalnya. Jadi kebanyakan yang di aku itu yang memang tujuannya ke professional singer. Jadi memang untuk memperbaiki vokalnya, terus kemudian cara dia nyanyi untuk di stage dan segala macam. Seperti itu sih kebanyakannya. Tapi ada juga dari nol juga. Tadi ya umur 7-8 Gitu. tahun. Iya. Terus ya. Sampai paling senior umur berapa yang belajar sama Kak Tessa nih? 60-an ya? 60-an ya? Iya. Wah, mantap. 60-an ada. Iya. Jadi mungkin orang suka dinyanyi, ada yang hobi, ada juga mungkin yang profesional. Iya. Jadi mix ya. Betul. Tapi kebanyakan ya memang untuk anak-anak yang khususnya anak-anak yang 17 ke atas, itu memang untuk mereka tampil pasti. Tampil ya, iya. Dan ya puji Tuhannya sih ada yang berhasil gitu. Ada beberapa murid-murid yang memang udah ikut ajang dan yang udah ya berhasil lah menurut aku sih ya. Gitu, di salah satu manajemen juga ditanganin. Nah, sistemnya itu kan tadi online ya Kak. Itu berarti sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali Kak untuk belajar? Sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali. Misalnya 1 minggu itu dia bisanya di hari apa, ya itulah kita ini belajar di situ hari itu. Nah itu dari sisi untuk coaching atau teaching ya. Nah terus ada juga production house tadi. Betul. Nah mungkin boleh ceritain nih production house ini bergeraknya khususnya di bidang apa saja sih? Production house itu lebih ke kita buat single ya, single original. Dulu waktu zaman kemarin sih ya, tahun kemarin kan ada tuh yang cover song. Nah, cuman kan makin kesini orang lebih lebih suka dengan produksi lagu sendiri. Karya sendiri ya. Karya sendiri. Mungkin hubungan sama yang lagi. Iya itu lagi hits ya. Apa kita bahas juga dikit ya Tang ya? Lagi hits. Iya. Jadi banyak teman-teman terus kemudian anak-anak murid yang bikin original song gitu. Dan kebetulan aku yang songwriter sendiri dan kemudian ada tim juga yang untuk bikin musiknya dan semua sampai packagingnya pokoknya sampai udah siap dipromosiin lah gitu. Nah boleh kita bahas itu tadi ya. Kenapa sih sekarang ini lagi tren banget kan tentang copyright, ada yang resto digugat gitu kan ya. Nah kalau Kak Tessa sendiri melihatnya gimana sih? Kalau aku ya pribadi sebagai pelaku dan juga sebagai pengajar juga, aku sih berpikir aku merasa bahwa karya itu sebenarnya sampai orang pakai, sampai orang menikmati dan dia mengingini untuk mengembangkan karya kita ya, istilahnya dinyanyiin apa segala macam. Menurut kita adalah satu keberhasilan yang sebenarnya tidak bisa dibatasi gitu. Kalau aku ya. Cuman mungkin ya itu sebagai peraturan saat ini di negara kita. Jadi ya aku pikir ya udah kita menghormati aja gitu. Tapi menurut aku pribadi sih karya yang sudah orang istilahnya nikmatin atau sampai mereka pun juga mengcover atau apapun ya, menurut aku sih sebenarnya sah-sah aja ya. Malah justru bangga aja sih kalo menurut aku ya. Iya dong. Iya ya. Terus bahkan dinyanyiin. Nah kan bangga ya. Iya, ada satu kebanggaan, oh ya berarti karya aku tuh nyampe gitu di hati gitu. Kalau saya ya. Iya. Tuh, seperti itu. Nah berarti ada bagusnya juga misalnya para penyanyi ini punya karya sendiri ya. Iya.
untuk saat-saat ini ya. Saat-saat ini ya. Menghindari tadi ya. Iya, yang pertama menghindari masalah yang ada. Terus kemudian juga otomatis kan dari kita penyanyi kan otomatis kita ada hasil yang memang kita ciptain sendiri tanpa harus mungkin apa yang dikhawatirkan atau apa gitu kan. Lebih baik menikmati karya sendiri. Iya. Nah kalau karya kakak sendiri nih kan rencana kedepannya kan ada promo dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan ada pro dan kontra ya, saya lihat ada artis yang wah terserah nyanyi lagu saya dinyanyi ada ya. Ada saya nggak sebut nama nih. Iya. Jangan Siti. Gitu. Iya kan. Nah, ada yang bilang oh nggak bisa. Ada yang pro dan kontra. Ada yang boleh silakan nyanyiin aja. Mau main di mana-mana wedding. Ini kan kadang juga jadi ini ya. Satu sisi kan kalau karya itu makin dinyanyikan di mana-mana jadi orang tahu. Betul. Ya kan. Mungkin awalnya sekarang anak-anak Gen Z kalau lagu-lagu milenial ke atas mungkin sebelumnya nggak tahu, ketika sering dinyanyikan jadi makin tahu kan ya. Ada plus minus tapi ya. Nah kalau kakak sendiri lebih arah ke yang mana sih? Kalau dari ini pandangan aku ya. Jadi untuk apa namanya kayak hal-hal seperti itu kan sebenarnya yang tadi yang aku bilang adalah segala peraturan yang ada di negara kita itu kan memang harus dipatuhi ya, itu yang pertama. Dan memang pekerja seni saat ini itu memang menjadi satu sorotan yang dulunya sebenarnya itu nggak penting. Jadi mohon maaf, ini memang aku harus ini ya. Ini tapi opini yang sebenarnya aduh apa sih itu cuma penghibur doang. Tapi yang untuk saat ini malah justru menjadi kalau orang Gen Z bilang menyala gitu ya, menyala bangku gitu. Jadi maka dari itu semuanya yang udah sudah ditetapin itu ya kita hormati, itu yang pertama. Yang kedua sih sebenarnya kalau itu mereka nyanyikan pada saat mungkin lagu saya atau lagu siapa aja yang dinyanyikan mungkin di salah satu event atau apapun yang memang sudah kontrak dan segala macamnya yang sudah ada cash money-nya atau apa ya memang sih alangkah baiknya memang mungkin minta izin dulu atau apa itu lebih apa ya, lebih menghargai lah. Sebenarnya itu nggak awalnya mungkin tidak dipermasalahkan, hanya ada keberuntungan satu personal lain yang mungkin kita nggak tahu lebih booming, misalkan lagu yang kan otomatis namanya manusia ya. Iya betul juga. Namanya manusia pasti berpikir loh. Gue yang ciptain capek-capek. Iya. Itu dia gitu loh. Ya gitu masih aja. Maksudnya sama-sama apa ya kalau mau dibilang mungkin sama-sama enaknya sama-sama gitu ya. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah dari kakak sendiri kan tadi production house ya. Nama production house-nya apa kak? Sementara ini dari yang 2018 kita sih pakai rumah manajemen. Rumah manajemen. Iya. Nah ini bisa untuk tadi ya artis-artis baru atau siapapun yang mau bikin lagu sifatnya gitu, bikin lagu, betul. Video klip apa itu melayani juga. Jadi kita memang bidang ya kalau mau dibilang jasa ya. Jasa ya. Oke. Nah ngomong-ngomong juga Kak Tessa juga lagi mempromosikan lagunya single terbaru, ya. Single terbaru. Nah, kita mau bahas kulik-kulik itu tuh. Lagu ini ciptaan siapa? Temanya tentang apa? Nah, silakan. Iya, jadi sebenarnya ini sudah lama ya. Dari 2023. Dari 2023 saya pernah ngeluarin Menua Bersamamu. Jadi mungkin orang-orang sebagian orang udah tahu. Yang pertama Menua Bersamamu. Nah dari situlah saya dengan suami kita tuh mau bikin, kalau bisa tuh kalau mungkin penyanyi-penyanyi yang lain kadang tuh nyanyinya mungkin dengan opininya mereka, maksudnya pendapatnya mereka dengan bahasa dan kata-kata yang kalau mau dibilang ya kayak kurang membangun. Maksudnya tuh aku tuh pengen yang positif gitu. Maksudnya tuh yang istilahnya cinta yang dipelihara sampai tua gitu kan. Dan dengan terjadinya masyarakat yang saat ini kayaknya sebuah pernikahan itu adalah
satu hal yang istilahnya cepet banget untuk selesai gitu. Kalau ada ya gitu. Jadi aku pengen buat satu karya yang memang menjadi satu inspirasi ke masyarakat khususnya, bahwa sebuah cinta atau pernikahan itu dijaga sampai maut memisahkan, seperti ya janji positif vibe-nya. Jadi nggak ada yang selesai, walaupun memang itu ada lah ya pasti kan namanya rumah tangga atau apa, suatu menjalin hubungan itu ada kalanya mungkin nggak pendapatnya mungkin nggak sama, ya pasti berbeda lah, namanya kita cewek dan cowok gitu kan. Tapi untuk jaga cinta itu yang memang agak sulit, tapi itu aku mau membawa pendapat masyarakat itu bisa loh gitu sampai ke selesai gitu. Iya, dan apalagi kan lagu kan dinyanyikan terus ya Kak ya. Betul. Otomatis kan itu sama aja dengan doa. Nah itu dia. Iya, makanya positif vibe itu harus penting sekali. Iya betul. Gitu. Jadi supaya ya kayak doa iman juga kan, bangun iman jadi sesuai nanti kenyataannya. Betul. Itu jadi benar. Saya setuju tuh. Iya. Kalau gaunginnya positif kan hasilnya juga positif. Betul. Kalau nyanyi negatif, nggak lama jadi kenyataan juga ya kan. Dan aku memang pengalaman, jadi Ruby aku pengalaman bahwa beberapa saat di tahun-tahun lalu aku memang buat lagu yang memang kata-katanya itu ya kalau mau dibilang ya negatif ya, kayak misalkan ada beberapa kata-kata yang memang menjalin hubungan dengan pasangan yang mungkin selingkuh atau apa gitu. Jadi itu yang sebenarnya nggak baik sih sebenarnya. Gitu kan. Jadi malah ya itu tadi yang seperti yang kita bahas adalah lagu itu yang dinyanyikan terus-menerus itu adalah doa gitu. Gitu. Benar. Oke, itu kan yang waktu itu ya lagunya. Kalau sekarang ini juga menceritakan itu. Ini juga menceritakan. Jadi dari Menua Bersamamu, kemudian aku bikin lagi sama suami juga, judulnya Saha. Saha. Ini Jawa. Kalau bukan. Jawa, Saha, jadi ini pun juga jadi pertanyaan juga. Jadi aku kan waktu aku lempar di sosial media tentang judul ini, mereka tuh pada selalu bilang, Saha Kak, ini bahasa Sunda ya, nah gitu-gitu. Jadi semua perspektifnya itu ya, itu ke bahasa Sunda. Terus aku bilang bahwa ya mungkin bisa juga itu ya, Saha kan kalau di bahasa Sunda kan siapa. Nah sebenarnya itu pun juga bisa. Ya itu sih aku jadi ya udahlah cocokologi apa sih? Cocokologi gitu. Jadi aku bilang siapa. Nah seperti cinta juga kan. Cinta itu kan juga kita pasti akan memilih, ya kan, siapa orang yang nanti akan hidup sama kita atau misalkan. Ya sebenarnya sih nggak masalah juga gitu orang bilang siapa gitu. Tapi yang pasti Saha itu sendiri adalah artinya cinta abadi. Cinta abadi. Itu di bahasa Sanskerta. Tulisan India ya. Gitu. Kenapa ambil di bahasa Sanskerta? Menurut aku ya artinya dalam banget, karena Saha ini sendiri ada beberapa bagian, ada Saha yang untuk orang tua, untuk lingkungan, untuk anak, apa macam-macam, dia namanya macam-macam. Tapi arti Saha itu sendiri adalah kasih. Nah gitu. Dari kesemuanya. Yang Kakak ingin sampaikan ke audiens dari Saha ini meaningfulnya? Dari Saha ini adalah menceritakan kayak kita menikah, kemudian punya anak, tapi anak itu akan pasti punya kehidupan sendiri kan, dan akan kembali lagi ke siapa yang menemani kita sampai di maut, memisahkan. Pasti kan otomatis suami atau istri. Nah seperti itu pesannya. Iya. Terus video klipnya itu kayak saya lihat di pantai apa? Iya. jadi kebetulan itu pun juga sebenarnya video klipnya lokasinya memang kita waktu prepare ya, yang kebetulan timnya kita, Kak, ini kan pasti ada storyboard dan segala macam kan. Nah saat itu memang ada satu bagian yang memang aku kan sama suami kan sangat ini kan selektif.
ada bagian yang sebenarnya tempatnya itu harus di mana gitu. Tapi memang karena waktu dan sebagainya memang nggak ini, memang tidak waktunya ini kurang sempat. Jadi ya udahlah dimaksimalin itu dan ya di mana bersyukur lokasi aja syutingnya? sih. Itu Boleh di-spill atau? Boleh dong. Itu di Madura. Di Madura. Iya. Oke. Jadi waktu pas kita sampai di situ, ya keren sih menurut aku ya, karena kan dia kan bukit Apa ya. nama ininya? Boleh di-spill juga? Ini jadi pariwisata Iya ya, seperti ya? apa ya nama itunya? Dia juga lupa. Aku juga. Bukit Kapur Arusbaya. Siapa tahu jadi ini ya orang Iya, nanti penasaran. tapi bagus. Jadi dia modelnya kayak gua sebenarnya. Kayak gua. Dan itu dipahat sendiri. Uniknya seperti itu. Saya pertama kali baru dengar loh. Iya. Jadi aku pun juga waktu itu waktu sampai di sana, aku pikir memang dia sudah terbentuknya seperti itu. Ternyata itu dibentuk sendiri dan itu manual loh. Manual loh, orang yang bikin. Jadi dia bisa pahatannya bisa memang ya udahlah ya memang bagus menurut aku. Udah nggak bisa diomongin lah, pokoknya keren lah. Nah kalau production musiknya sendiri dari tim Katesa sendiri semua? Iya, jadi kita satu tim, ya kita buat 2018. Tadinya kan di Jakarta, cuman memang aku memutuskan bersama tim untuk ngebangun Surabaya karena nggak selalu orang-orang misalkan mungkin mau buat production house apa segala macam nggak harus ke Jakarta dulu gitu. Nah kita akhirnya memutuskan kita mulai dulu dari Surabaya gitu. Oke. Gitu. Nah buat teman-teman juga just info nanti Katesa juga akan hadir di bazar ya. Itu udah banyak yang nanya loh Kak. Ini Katesa tampilnya jam berapa ya? Safari Bazar luar biasa. Ada berapa saya kasih tim kan ini kasih aja jadwalnya gitu kan. Iya siap. Ya ada salah satu gitu kan. Nanya itu ini nanti berapa lagu ya? Waduh kalau itu saya kurang tahu saya bilang gitu. Mesti datang aja gitu kan. Datang aja. Ternyata banyak yang itu Kak DM gitu ke tim ini tanggal berapa udah banyak yang nanya. Nah berarti siap-siap gitu ya. Sampai ada yang japri ke saya, kok bisa tahu nomor handphone saya nih? Wah luar biasa ya. Nanti ditunggu jadwalnya saya kasih. Sebenarnya ini yang bikin booming itu Safari Bazar gitu ya. Aku cuman hanya pelengkap aja nih. Tapi ada juga fanbase Katesa gitu yang merasa, wah aku mau datang dong sini, sini jam berapa ya? Wah berarti kalau ya udah kita infoin lah daripada dia nungguin pagi. Teman-teman TikTok juga pada nanyain juga. Iya, nanti luar biasa. Datang. Nah, buat teman-teman nanti bisa DM deh saya kasihnya. Siap. Nanti penampilan dari Katesa. Thank you so much nih Katesa juga udah berkolaborasi. Ya, siapa tahu kedepannya mungkin bisa juga bisa berkolaborasi ya. Gitu sebagai bentuk saling support ya satu sama lain gitu kan. Nah, Katesa mungkin nextnya nih planning ke depan ada apa yang mungkin bisa di-spill dari activity Katesa? Lumayan ide aku tuh banyak ya dari aku ciptain. Jadi di TikTok ini kan aku baru Februari ini. Terus aku ciptain punya ide gitu ya sama aku dengan tim punya ide gimana kalau kita bikin lomba apa segala macam. Maunya sih sebenarnya untuk kedepannya rencananya adalah kalau selama ini kita online memang mudah sih dan memang seru juga gitu, tapi untuk harapannya adalah karya aku yang pertama bisa dinyanyiin oleh nanti kita bisa orang kolaborasi banyak. Tuh. Iya. Bikin terus, di bazar boleh juga. Next ya. Siap. Langsung nyambung dikit nih. Siap. Dan setiap karya aku itu juga bisa menjadi inspirasi. Jadi bukan hanya mandek sebagai karya aja yang hanya cuma didengar, tapi itu bisa juga dilakuin sehari-hari. Karena memang aku tujuannya adalah karya aku ini menjadi inspirasi. Kalau bisa itu orang yang dirinya tuh udah hopeless dalam hidupnya ya, nggak ada semangat hidup atau apa, misalkan mungkin kekecewaan lah apa segala macam. Kalau bisa karya aku tuh bisa buat mereka tuh bangkit lagi, semangat lagi kayak gitu sih.
betul. Karena kebetulan di tahun ini sebenarnya rencananya adalah 10 single yang keluar. Hanya memang mungkin dengan keterbatasan waktu, dan ini kan udah Juli ya. Juli akhir pun juga kan. Makanya mungkin ya dimaksimalin kalau bisa sampai di akhir tahun 3 atau 5, nanti di tahun berikutnya 5 lagi. Karena memang udah siap sih yang 10 single aku itu. Boleh juga tuh Kak, tadi ya idea sedikit ya. Kan waktu itu TikTok kompetisi kan di online. Ya mungkin sebagian offline nanti mungkin di bazar, kita bisa perform kan, tempatnya kita ada. Jadi sekalian juga gitu kan. Ya mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut kan. Bisa kolaborasi nanti, ya siapa yang mau ikutan mungkin kan dari ini bisa lebih banyak yang tahu gitu ya Kak ya. Sip. Oke Kak. Nah, biasa saya selalu menanyakan apa yang menjadi core value atau tips sukses atau rahasia suksesnya ala Kak Tessa nih. Kalau aku rahasia suksesnya itu yang pertama ya, itu utama banget. Kita tuh harus dekat sama Tuhan. Karena Dia yang punya kan semua. Kadang itu kalau kita ngandelin manusia itu kecewa tuh pasti. Dan itu aku mengalami banget gitu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku naruh harapan di situ, nyatanya nggak sampai di poin yang memang mungkin dituju, otomatis kan kecewa pasti kan. Nah tapi yang itu yang pertama kuncinya ke Tuhan. Jadi buat aku adalah karena Dia yang punya semuanya, jadi ya harus minta ke Dia kalau apapun itu gitu ya. Terus yang kedua, otomatis apa yang kita planning kan, apa yang kita tuju, ya harus semangat, nggak boleh malas-malasan ya. Karena waktu itu kan Dia jalan terus, nggak mungkin balik gitu. Itu aja. Jadi seperti yang kita ketemu ini, itu aku sangat apresiasi dan menghargai banget. Terima kasih my brother Ruby. Walaupun ketemunya kita hanya ala-ala kan waktu itu kan. Akhirnya berlanjut sampai saat ini. Nah itu yang awal-awal tuh gak sengaja juga, saya juga. Awalnya kok bisa nyanyi-nyanyi kan, iseng-iseng gitu. Nggak taunya Ko Ruby ini luar biasa loh, nanganin apa namanya Miss Universe, sedangkan aku siapa gitu kan. Itu kita kolaborasi juga. Miss Universe aja nggak ada baunya di situ. Itu gara-gara maksudnya di TikTok bisa nyanyi apa, jadi saya penasaran. Oh iya, saya jadi. Tapi abis itu saya udah nggak gitu aktif lagi. Iya, aku nyariin Ko Ruby kenapa nggak aktif lagi ya? Jadi tumben gitu kan. Momen itu doang, abis itu gua udah sibuk. Gitu ya? Iya. Itu pun juga yang waktu kayak. Berarti kesempatan itu yang memang akhirnya luar biasa ya. Iya. Bisa ketemu di sini, pemirsa. Pas lagi itu, lagi beberapa kali, abis itu udah sekarang. Iya, aku lo jujur li, aku sampai nyariin Ko Ruby nih kayaknya kemarin deh yang aku bikin season lomba itu tuh, itu aja. Abis itu udah selesai, nggak ada lagi nih. Mana nih suaranya? Katakan segala sesuatu ya. Betul. Jalan dari atas, betul. Gitu bisa ketemu Kak Tessa juga gitu. Thank you so much Kak Tessa, sukses selalu. Thank you so much. Terima kasih. Sukses buat teman-teman nanti yang mau lihat penampilan live-nya, nanti bisa hadir di Safari Bazaar, atau teman-teman bisa follow IG-nya atau TikTok-nya Kak Tessa. Betul. Itu tetap kompetisi masih ada terus? Masih, ini mau season 3. Nah, season 3 ini konsepnya beda lagi. Karena konsep yang ketiga ini adalah cipta lagu. Cipta lagu? Iya, jadi nyanyi juga tapi mereka buat lagu sendiri. Supaya mereka bisa menghargai karyanya mereka sendiri gitu. Oh iya kan. Jadi lebih berbeda lagi konsepnya. Wah, nanti kayaknya saya pengen siap. Tapi saya seneng gitu loh, karena vibe-nya Kak Tessa tuh positif dan mendukung, ya kan. Apalagi sekarang ini kan, ya dalam bisa kata orang mungkin yang baru masuk ke dunia industri nyanyi mungkin kan nggak segampang itu. Yang tentang Kak Tessa mau sharing, mau memberikan informasi, kasih tahu gitu kan, mantap. Thank you so much Kak Tessa. Thank you. Teman-teman, thank you so much yang udah nonton. Sekali lagi, kalau buat teman-teman yang penasaran bisa cek IG-nya. Nanti saya taruh di description. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Kak Tessa. Thank you. Dan di balik situ ada suaminya Kak Tessa. Hai. Nanti kita masukin di video klip ya. Stream itu ya, video klip kan ada tuh. Bye bye. Thank you.